Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo Pujang UTBK 2020 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, karena teman-teman itu harus UTBK 2020. Nah, di sini kita akan bahas soal UTBK hari ketiga. Jadi, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Jika ingin share ke yang lain, silakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui updatean terbaru dari channel ini, silahkan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum itu, karena kemarin saya sudah memberikan soal ya. Nah, soal ini itu untuk teman-teman dan banyak sekali yang menjawabnya gitu. Sebagian besar itu benar semua teman-teman. Oke, kita cepet aja untuk yang ini. Kalau yang sama langsung aja ya, langsung kita definisikan. Ini untuk masan, ini gaumasan pabrik makanan. Berarti masan huki itu makanan sehat. Oke, berarti masan adalah makanan ya. Masan makanan. Oke. Kemudian gau, ya gau adalah pabrik ya. Tulis aja deh, masan itu makan, makanan. Gau itu adalah pabrik. Kemudian tentunya sehat ya huki ya. Huki itu sehat. Dan milsou adalah kotak panas. Kita gak tahu ini yang mana kotak, yang mana panas. Ya bodo amat gitu kan. Pokoknya nanti di pilihan ini tentu ada yang benar dan ada yang salah ya. Nanti yang salahnya kita coret aja. Ditanyakannya kata apakah yang mungkin sehat bugar. Oke, sehat bugar itu ya kita tahu sehat itu adalah huki. Mana huki, 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 huki. Oh, ini nggak ada huki, coret. Ada masan, masan makanan. Nggak cocok, coret. Kemudian ada lagi. Nah, lihat teman-teman untuk mil. Mil itu kalau nggak kotak panas. Ya udah yang ada mil, ya nggak mungkin bugar. Coret juga. Huki pun ya, oh bukan huki. Sou pun ya kalau nggak panas kotak, coret juga. Tentunya sisa yang terakhir berarti tinggal B. Ya jawabannya itu dong. Jadi pong itu adalah bugar. Gitu ya teman-teman. Tinggal kita eliminasi aja. Oke langsung kita ke nomor 1. Nah di sini matriks teman-teman. Jika matriks M adalah sebagai berikut. Dan jika determinannya itu adalah X kuadrat. Nilai dari X kuadrat minus X. Coba berapa? Oke, berarti di sini itu kita harus tahu definisi determinan ya. Kalau saya review, misalnya ada matriks M yaitu A, B, C, D. Ya udah, yang namanya determinan itu determinan M atau sering ditulisnya gini kan. Itu adalah ya AD kurangi CB gitu ya. Nah, ini adalah determinan teman-teman. Berarti kalau misalnya matriksnya itu bentuknya kayak gini, ya udah kita tulis dulu ya. Determinan dari M itu akan sama dengan X kuadrat. Maka langsung ya, X kali 1 dikurangi 10 kali 100. 10 kali 100 X kuadrat. Kali ini, X kemudian min 1000 ya. Oke, berarti ini X kuadrat. Oke teman-teman, karena yang ditanyakannya X kuadrat minus X, gimana caranya ya bentuk ini jadi X kuadrat minus X? Gimana caranya teman-teman? Berarti ya si X ini pindah ruas ke sini aja kan? Tadinya dia positif, pindah ruas jadi negatif. Sisanya berarti min 1000 sama dengan X kuadrat minus X ya. Dan ini tuh adalah yang ditanyakan. Jadi jawabannya minus 1000 C. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 2. Matriks lagi teman-teman. Jika matriks M sebagai berikut adalah matriks singular, oke. Jika tidak ada nilai X negatif, tentukan nilai X terbesar. Oke, gimana caranya? Berarti
kita harus tahu dulu matriks singular. Matriks singular. Apa itu matriks singular, teman-teman? Jadi, matriks singular itu matriks yang nilai determinannya sama dengan 0, teman-teman. Nah, berarti determinan dari matriks M itu ya 0, karena matriks M adalah matriks singular, gitu ya. Sama kayak tadi, determinan ya tinggal kita kali aja kan. X minus 6 kurangi 1 negatif 5 sama dengan 0. Berarti di sini berapa? Kali ke dalam. X kuadrat min 6X, ya nggak? Yang ini nih. Minus. Enggak minus dong. Minus kali minus positif. 5 kali 1, 5. Sama dengan 0. Nah, gimana caranya mencari X? Ya kita faktorkan dong. Coba kita faktorkan. Gampang ya. Ini X, ini X. Berapa kali berapa hasilnya 5? Kalau jumlahkan hasilnya negatif 6. Pintar, 5 sama 1 ini tempatnya boleh di mana aja. Yang penting itu tandanya ya. Karena di sini positif, ya udah berarti berapa kali berapa yang biar jadi positif. Antara positif sama negatif sama negatif. Tapi biar dijumlahinnya negatif, ya negatif sama negatif dong. Oke, berarti untuk di sini X-nya sama dengan 5, ya enggak? Atau untuk yang di sini X-nya sama dengan 1. Nah, berarti tidak ada nilai X negatif. Emang tidak ada. Tentukan nilai X terbesar. Tentunya 5. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut nomor 3. Jika Fx 1 min X kuadrat, Gx sama dengan 2X, dan Hx 1 min X, fogoh. Nah, berapa teman-teman? Berarti bisa kita tulis nih. Saya itu enaknya kalau nulis fogo itu kayak gini, teman-teman. Fx bundaran Gx bundaran Hx gitu. Fx-nya 1 minus X kuadrat bundaran Gx-nya 2X bundaran Hx 1 minus X. Nah, kalau udah gini enak dari kanan ke kiri gitu kan. Masukin ke X. Tulis 1 min X kuadrat bundaran 2 dikali X. X-nya diganti jadi 1 minus X. Nah, berarti 1 minus X kuadrat bundaran berapa nih? 2 minus 2X, ya nggak? Yang ini kita masukin ke sini. Nah, dapat 1 minus X-nya kan yang dimasukin. Berarti ini tuh 2 min 2X. Ya dikuadratkan. Ya nggak? Karena X yang dimasukinnya. Nah, gitu kan. 1 minus dalam kurung. Ini kita kuadratkan berarti 2 kuadrat. 4 minus 2, 2, 2. 2 kali 2 kali 2. 8 ya. Minus 8X. Minus 2X kuadrat berarti ditambah 4X kuadrat. Nah, berarti di sini kita bisa tulis nih jawabannya. 1 minus ke dalam nih. Minus 4 positif 8X negatif, ya nggak? 4X kuadrat. Karena jawaban min 4-nya di depan, ya udah taruh aja di depan. Min 4X kuadrat. Ini itu adalah min 3, tapi di belakang aja. Ini min plus 8. Gitu, teman-teman. Jawabannya apa? Yang A. Lanjut nomor 4. Jika Fx pangkat 100 sama dengan 2X pangkat 100 ditambah 3 dan Gx-nya adalah X plus 1, maka OGOF negatif 2. Gimana, teman-teman? Nah, gini teman-teman ya. Kita harus tahu formulanya ya. Jadi kita tahu bahwa F X pangkat 100 itu sama dengan 2X pangkat 100 ditambah 3. Dan di sini ada Gx-nya itu adalah X plus 1. Nah, teman-teman, kan yang ditanyakan ini kan. Nah, untuk bentuk kayak gini kan saya nulisnya gimana? Ya Gx
bundaran fx. Tapi ada bundaran lagi negatif 2 gitu kan. Nah, ini saya nulisnya kayak gini teman-teman. Jadi, yang dibutuhkan itu apa? Ya gx sama fx. Karena gx udah ada, kita harus nyari fx. Nah, gimana cara nyari fx? Sedangkan yang diketahui fx pangkat 100. Gini teman-teman, ternyata ini x pangkat 100. Misalnya nih, f kotak. Ya udah ini pun ya 2 kotak, ya nggak? Tambah 3. Karena ya ini sama gitu kan. Ya kalau kita maunya f bintang, ya ini pun jadi 2 bintang tambah 3. Karena yang dibutuhkannya adalah fx, ya udah kita hanya fx doang kan. Fx ya 2x plus 3. Gitu teman-teman. Nah, setelah tahu fx-nya dan ada gx, ya udah kita ke bawahkan aja kan. Jadi gx bundaran fx bundaran negatif 2. Gx-nya adalah x plus 1 dan fx-nya adalah 2x plus 3 bundaran negatif 2. Sama kayak tadi kan. Yang ini kita ke kiri kan. Dapat x plus 1 bundaran 2 kali. Kerjain nih. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4 tambah 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 masukin sini. Ya udah kan jadi negatif 1 tambah 1. Ya nggak? Berapa tuh? 0. Oke teman-teman, kita susah-susah jawabannya 0. Nggak apa-apa. Nomor 5. Diketahui fx kuadrat tambah 2fx sama dengan 1. Jika fx-nya adalah 3x plus 5, maka nilai dari kuadrat jumlahnya. Waduh, gimana nih kuadrat jumlah kuadrat gitu kan. Nah, itu bikin pusing nggak buat teman-teman? Nah, saya akan kasih tahu. Tapi sebelumnya kita kerjain dulu teman-teman. Kita punya ternyata si fx itu adalah 3x plus 5 ya. Nah, di sini itu kan kita punya nih fx. Ya udah ganti jadi ini kan sebenarnya. Tapi kita punya ini nih, fx kuadrat. Ya udah, fx kuadrat itu berapa? Ya kayak tadi kan, fx-nya 3x plus 5. Ya fx kuadrat ya 3x kuadrat plus 5. Gitu kan? Ya nggak? Nah, kalau udah tahu fx dan fx kuadrat, ya masukin sini dong. Fx kuadrat tambah 2 fx sama dengan 1. Fx kuadratnya ini. 3x kuadrat plus 5 ditambah 2 kali fx-nya 3x plus 5 sama dengan 1. Ya udah kita kerjain dapat x tuh. 3x kuadrat plus 5 ditambah ini aja 6 ya. 6x ditambah 10. Langsung nih ini pindah jadi min 1 sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat ditambah 6x. Nah, di sini berapa nih? Ini 5 ya. 5 ditambah ini berapa? 15 minus 1 berapa sih? Ini benarnya 15 ya. 15 minus 1 berarti 14 teman-teman. Nah, itu adalah 14 ya. Berarti bisa sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Karena kita tahu yang ditanyakannya itu adalah kuadrat jumlah. Nah, coba kalau misalnya A ya, A tambah B kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang mana kuadrat jumlah? Coba. Coba teman-teman, yang mana kuadrat jumlah? Pinter yang ini ya. Kenapa yang ini? Coba lihat teman-teman. Kuadrat jumlah. Berarti kan kuadrat dari jumlah kan? Jumlahnya kan ini. Dikuadratin. Nah, itu namanya adalah kuadrat jumlah. Nah, kalau ini jumlah kuadrat, teman-teman. Kenapa? Ya udah, ini kan
jumlah kuadrat, ya nggak? Ini kuadrat, dijumlahkan, ya jumlah kuadrat, ya nggak? Logis ya? Nah, berarti ternyata yang ditanyakan itu ini teman-teman. A ditambah B kuadrat. Nah, itu kalau akar-akarnya A dan B. Kalau misalnya akar-akarnya itu, atau akar-akar itu kan yang memenuhi, atau gimana ya? Nilai yang kalau dimasukkan ke sini, dia itu memenuhi. Itu adalah akar-akar. Berarti misalnya akar-akarnya X1, X2 deh. Berarti ya udah X1 ditambah X2 kuadrat. Ini yang ditanyakan kan? X1 tambah X2 kita tahu jumlah akar-akar itu min B per A ya. Min B-nya kan ini A, ini B, ini C. Min B berarti min 6 per A-nya 3. Berapa tuh? Negatif 2. Karena dia dikuadratkan, ya udah kita kuadratkan. Negatif 2 kuadrat berapa? 4 teman-teman. Positif ya. D. Lanjut nomor 6. Oke. Diberikan 6 huruf konsonan SBMPTN serta 4 huruf vokal A, I, U, O. Dari huruf tersebut akan dibuat password yang terdiri atas 6 huruf. Oke, passwordnya 6 huruf ya. Dengan 4 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Banyak password yang terbentuk adalah berapa? Oke, ini mudah ya. Berarti misalnya gini, ada 6 huruf konsonan. Enggak, gini. Konsonan ada 6. Vokal ada berapa? Ada 4. Nah, dia itu ingin membuat password yang terdiri dari 6. Misalnya kita visualisasinya gini, ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 password. Dia itu terdiri dari 4 konsonan. Berarti kan ini 4. Ini itu harus konsonan. Dan 2 di sini itu harus vokal ya. Nah, gimana caranya? Ya udah sebenarnya kita ya gini teman-teman. Kita itu ngambil konsonannya berapa sih kalau dari konsonan? Ngambil 4 dari 6 kan untuk konsonan nih. Ini konsonan. Dan untuk vokal kita ngambil berapa? Ngambil 2 kan? Ya enggak? Ngambil 2 dari berapa? Dari 4. Nah, yang namanya ngambil itu ya gimana ya? Kombinasi teman-teman. Jadi ini itu kita menggunakan konsep kombinasi. Kita ngambil 4 dari 6 gitu. Begitupun yang ini kita ngambil 2 dari 4 gitu ya. Berarti di sini bisa kita tulis nih 6 kombinasi 4. Berapa teman-teman? Gini cara cepatnya ya. Kita fokus ke sini. Karena di sini 4, ya tulis si 6-nya mundur sampai 4 digit. Ya berarti berapa? 6, 5, 4, 3. Ini udah 4. Kita bagi dengan 4 faktorial yang ininya ya. Berarti 4, 3, 2, 1. 4, 3 coret, 2 coret dengan 6 dapat 3 kali 5 berapa? 15. Begitupun ini 4 kombinasi 2. Fokus ke sini 2. Oh, 4-nya mundur sampai 2. Maksudnya 2 digit. 4 sama 3 doang dong. 2 digit nih. Bagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 sama 1 ya. Coret-coret 2. 2 kali 3, 6. Karena di sini fokusnya dan, ya udah yang namanya dan itu dikali 15 kali 6. Berapa? 90. Jadi jawabannya ada 90 password. 7. Oke teman-teman, untuk nomor 7 itu X-nya di antara 0 dan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, untuk Q-nya ini nggak usah dikerjain ya. P-nya nih. Berarti P itu sebenarnya apa sih? 1 minus X pangkat M per 1 dikurangi. Oke, ini bentuk apa? Perkalian pangkat.
kemarin kita udah belajar, A pangkat N dikali A pangkat M itu ya dijumlahkan. A pangkat N tambah M. Nah, berarti langsung aja teman-teman. M tambah 3 tambah M min 3. Ya, 3-nya coretkan. M tambah M, 2M. Jadi sisanya X pangkat 2M. Nah, udah kayak gini gimana? Teman-teman harus curiga kalau misalnya di sini ada minus atau di sini ada kuadrat kan? Nah, teman-teman harus curiga ke bentuk ini. A kuadrat minus B kuadrat itu akan sama dengan A minus B kali A plus B. Ini adalah selisih kuadrat. Nah, berarti bisa nggak biar bisa jadi gini? Bisa, teman-teman. Karena yang namanya pangkat itu jadi kali. Coba nih. A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Itu kan sama aja A pangkat N kali M kan? Nah, gini kan? Nah, berarti ini bisa kita tulis P itu sama dengan 1 minus X pangkat M per 1 dikurangi X pangkat M dikuadratkan. Ya nggak? Berarti bisa dong. Di sini tuh A, di sini tuh B. Ya nggak? Nah, dapat ditulis 1 minus X pangkat M per ini A. A min B. Berarti 1 minus B-nya X pangkat M. X pangkat M. Dikali A plus B. 1 ditambah X pangkat M. Kalau udah gini, ya udah dicoret aja kan. Sebelum dicoret kita kasih kurung dulu ya. Coret-coret. Dapatnya 1 per 1 ditambah X pangkat M. Oke, ini adalah untuk nilai P, teman-teman. Sedangkan Q-nya adalah X kuadrat plus 1. Gimana? Mana yang besar, mana yang kecil? Kita kembali lagi ke syarat. X-nya itu di antara 0 dan 1 ya misalnya X-nya setengah dong. Ya nggak? Taruhlah setengah. Berarti kalau X-nya setengah untuk P, yang Q pun setengah ya. Nah, untuk M. M itu tidak ada di soal ya. Tidak ada keterangannya, berarti bebas M-nya. Misalnya taruh M-nya 1. Untuk yang P nih. M-nya 1 dan X-nya setengah. Ini kok satunya gini ya? Sama dengan. Nah, gitu. Berarti untuk yang P itu harus 1 per 1 ditambah X-nya setengah. Setengah pangkat 1 ya setengah. Gitu kan. 1 ditambah setengah. Kalau teman-teman bingung, apa namanya, penjumlahan di dalam bentuk pecahan, ya udah, karena bawahnya 2, atas kali 2, bawah kali 2, gitu kan. Berarti di sini 2 per 1 kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. Berarti 2 per 3. Berarti jawabannya 2 per 3, teman-teman. Ini untuk yang P-nya M-nya 1. Nah, bisa nggak M-nya 2? Bisa, bisa banget. Misalnya M-nya 2, X-nya tetap setengah. Coba berapa? 1 per, berarti kan 1 ditambah tuh. Setengah kuadrat, ya nggak? M-nya kan 2. Nah, berarti seperempat dong. Lagi-lagi kalau teman-teman alergi, karena di bawahnya 4, ya udah atas kali 4, bawah kali 4 gitu. Ini kan 4 per 4 kan 1. 1 dikalikan dengan bilangan itu ya tetap bilangan itu nggak ngerubah. Atas 4 per 4 ditambah 4 per 4, 1. Jadi ini 4 per 5, teman-teman. Boleh M-nya 3. Boleh biar yakin M-nya 3. M3, X-nya setengah. Berarti P itu sama dengan 1 per 1 ditambah setengah pangkat 3. Berarti kan 1 per 8, iya nggak? Lagi-lagi alergi, kali 8 per kali 8. 8 per, langsung aja ya, 8 tambah 1, 9. Nah, teman-teman ini udah ada pola sih sebenarnya. 2 per 3, 4 per 5, dan di sini 8 per 9. Kemudian yang Q itu hanya 1.
Untuk X-nya setengah. Setengah kuadrat seperempat. Seperempat ditambah 1. Ini nggak bisa dikali ya, karena kan nggak ada atas bawah. Kalau gini kita memanipulasinya gini. Bawahnya 4, bawah kasih 4, atas kasih 4. Berarti ini berapa? 4 tambah 1, 5. 5 per 4, teman-teman. Nah, dari sini kan kita tahu nih, si P itu 2 per 3, 4 per 5, 8 per 9, dan Q-nya 5 per 4. Berarti mana yang lebih kecil? Atau mana yang lebih besar? Ya udah, karena di sini yang Q atasnya 5, 5 dibagi 4 ya 1 komaan kan, ya nggak? Sedangkan ini yang atasnya kecil, 2 dibagi 3 ya 0 komaan. 8 bagi 9 ya 0 komaan. 4 bagi 5 ya 0 komaan. Berarti si P itu tentu lebih kecil daripada Q gitu ya. Nah, kalau P lebih kecil daripada Q, jawabannya yang mana? Berarti yang Q, teman-teman. Yang Q, yang B. Gitu, teman-teman. Oke ya, deal ya. Nah, ini untuk nomor 8, kerjakan di kolom komentar ya. Jadi ini sama kayak nomor sebelumnya ya. Teman-teman kerjakan, nanti saya akan cek dan saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekali lagi jika teman-teman suka like, jika tidak suka dislike. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.